kedua. Kami persilakan mengambil trofinya. Juara 2 Smater Cup 2023. Selanjutnya juara 3 AFKAP Lembata Cup 1 diraih oleh tim Semansa Nubatukan A. Kapten tim disilakan. Selanjutnya kapten tim Semansa Nubatukan B yang menjuarai turnamen AFKAP Lembata Cup 1 tahun 2023 disilakan. Selanjutnya top skor AFKAP Lembata Cup 1 diraih oleh anak Olan Hurek dari tim Semansa Nubatukan B dengan koleksi gol 18 gol. Selanjutnya kapten tim Semansa Nubatukan B menyerahkan piala bergilir AFKAP Lembata Cup 1 tahun 2023 dan piala ini akan diperebutkan pada tahun 2024. Ya, inilah duta-duta Semansa. Mari kita beri aplaus yang meriah. Mudah-mudahan pada kegiatan-kegiatan olahraga yang akan datang, Semansa Nubatukan terus berjaya dan terus bersuara untuk membawakan nama Semansa Nubatukan di tengah masyarakat. Terima kasih. Mari sekali lagi kita beri aplaus yang meriah. Terima kasih kepada anak-anak. Disilakan kembali ke barisan. Acara selanjutnya kami serahkan kepada protokoler. Satu Nubatukan. Staf tata usaha dan kepala tata usaha, ketua tim penjamin mutu internal sekolah. Selamat datang kembali ke rumah pendidikan kita yang digelorakan oleh Pak Vincent. Selalu saya dengar hampir setiap pagi. Selamat datang kembali di rumah pendidikan kita. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lupa, karena mungkin kata terlalu banyak tersusun menjadi kalimat, dari hati yang paling dalam atas nama pribadi dan pemimpin lembaga ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi pertama umat Kristiani yang tersisa mungkin beberapa waktu ke depan
menyelesaikan puasanya setelah 40 hari berperang melawan rasa. Dan yang kedua yang saya cintai, saya kasihi, Bapak Ibu guru dan anak-anak saya kaum muslim muslimat yang baru beberapa hari memulai puasanya. Mungkin ada kata yang menggeser rasa pada waktu-waktu itu, sehingga kita menjadi tidak saling bercerita satu sama lain karena lisan yang tak teratur. Pada waktu ini waktu yang tepat untuk engkau memperbaiki hidupmu, keadaan. Kami berpikir bahwa puasa bukan hanya soal menahan makan dari jam 3 sampai menjelang jam 6 sore. Bukan itu, kami berpikir bukan saja tentang itu. Jika puasamu hanya menghitung waktu makanmu, waktu kau berhenti makanmu, alangkah baiknya engkau tidak perlu berpuasa, karena Tuhan malah bukan tahu yang ada di mulutmu tetapi ada di hati. Lalu kami menyusun kata yang paling sederhana. Sejatinya puasamu adalah bagaimana kau memperbaiki hatimu, tidak menggeser rasa, mencintai dalam sakit, mencintai dalam dendam, mencintai dalam amarah. Selamat berpuasa. Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian yang saya cintai, hari ini kita kembali ke tempat kita melaksanakan proses pembelajaran kita untuk waktu berikutnya. Waktu di mana kita sudah menyelesaikannya untuk kelas 12. Tersisa satu tahap ujian yang akan dimulai tanggal 11 sampai 18 April 2023. Waktu berikutnya yang akan kita mulai mempersiapkan dengan kekuatan penuh untuk kelas 10 dan kelas 11 yang paling mengharu birukan kami untuk saat ini sejak kami mendapat informasi resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi adalah kebiasaan kita mesti diubah secara total. Dan yang saya bayangkan selama ini, Bapak Ibu guru mesti tahu yang saya bayangkan. Dengan bayangan-bayangan seolah-olah, seumpama iblis yang memiliki tanduk berjumlah 7. Saya takut dengan ketakutan penuh. Akhirnya dia itu datang. Bahwa kebiasaan kita untuk datang ke sekolah ubah secara total. Untuk pertama 5 sekolah di Kabupaten Lembata diubah secara total. Beberapa waktu ke depan akan ada surat, meskipun informasinya per telepon, dan saya menolak dengan begitu halus. Saya akan menyesuaikan. Saya akan melakukan rapat bersama orang tua, rapat bersama guru sebelum memutuskan ide yang sebenarnya baik, tetapi penerapannya di waktu yang belum baik. Kita mesti mempersiapkan waktu ini, Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian yang saya cintai. Kita mesti menanggalkan kebiasaan kita yang lama. Karena waktu yang diminta adalah kita mesti berada di sekolah pukul 5.30. Kalau kelas 12 mau jalan, jadi tidak perlu kamu tidak ada hitungan di dalam 5.30. Ini tinggal beberapa hari. Yang perlu kami pikirkan dan perlu kami perjuangkan, menata kembali waktu pertama adalah Bapak Ibu guru. Ini bukan pernyataan saya. Instruksi dari gubernur kepada kepala dinas telah kita lakukan dan hasilnya walaupun belum maksimal tetapi terlihat berjalan cukup normal di Kupang ini.
Sekarang kau punya tugas, sebarluaskan kepada kabupaten-kabupaten lain. Dan di luar kabupaten, setelah dilakukan di TTS, TTU, mereka mulai melebarkan sayap-sayap kebiasaan itu. Pertama di Flores dan dia mulai di ujung timur. Setelah itu baru ke Flotin dan merambah masuk ke Sika, Ende dan seterusnya sampai di Flores Barat. Ujung paling ujung itu di Labuan Bajo. Jam 5.30. Apa yang saya jawab selanjutnya? Ya, kita akan memulai kebiasaan itu. Yang pertama kita mesti lakukan adalah menyampaikan kepada Bapak Ibu guru, dan dipotong langsung oleh Pak Kadis. Ya, guru menjadi teladan, suri teladan. Bagaimana mungkin kita menyampaikan kepada siswa untuk datang jam 5.30 dan guru bahkan tidak bisa bangun jam 6. Bahkan guru tidak bisa bangun jam 6. Dan yang paling sulit adalah bagaimana memperbaiki teladan yang ada di kaum guru. Bukan di SMA 1 Nubatukar, di seantero negeri ini guru mesti menjadi yang diguguh dan ditiru. Guru mesti menjadi yang dirindukan, dan guru mesti menjadi seseorang figur yang paling diteladani oleh siapapun dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian yang saya cintai, menjelang menghadapi suasana yang baru, pada waktu mereka bertanya kepada saya, apa pendapatmu tentang sekolah jam 5.30? Ya, menurut kacamata tim kesehatan, dokter-dokter, para ahli psikologi, ahli apapun, melihatnya bahwa sekolah yang seawal itu tidak dapat menumbuhkan siswa menjadi cerdas dan berkarakter. Tetapi kenyataannya, kebiasaan-kebiasaan yang positif melahirkan masa depan yang gemilang. Itu yang perlu kita catat, itu yang saya katakan. Memang dari segi kesehatan, dari semua ahli, semua menilai dari sudut pandang yang berbeda. Secara teori menyebutnya bahwa kalau hal-hal ini dipraktikkan, diberlakukan, siswa tidak akan tumbuh menjadi seorang yang cerdas, menjadi seorang yang pintar. Tetapi sekali lagi kenyataannya berkata lain. Kebiasaanmu hari ini akan mampu membentuk masa depanmu yang lebih baik. Apa kebiasaannya? Ya, kebiasaan burukmu melahirkan masa depanmu yang buruk. Tapi kebiasaanmu yang baik melahirkan masa depan yang luar biasa. Kau menanam yang baik, kau akan menuai yang indah. Menabur kebaikan, menuai sukacita. Sebenarnya seperti itu. Kami dulu di SMP, itu jam 4 sudah bangun, siram kaki, kasih masuk kaki di dalam ember. Itu bukan jam 4 lagi, jam setengah 4. Duduk lalu belajar. Pagi-pagi sudah ada di sekolah. Itu di SMP dulu waktu tahun 80-an. Tahun 80-an. Tapi sekarang anak-anak ini waktu sudah jam 7 masih jalan lenggang dari pintu masuk. Tidak mau tahu dan tidak pernah berpikir bahwa dia sedang terlambat memasuki rumah pendidikannya. Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian yang saya cintai, kita tidak memberlakukan jam 5.30 ini besok. Tidak memberlakukannya besok. Tetapi waktu kita akan kita geser perlahan-lahan. Jika hari ini kita apel jam 6.53 waktu digital, cobalah besok kita bergeser perlahan-lahan. Kita tepat waktu jam 6.45, lusanya jam 6.40, jam 6.35 dan seterusnya. Dan itu saya masih ingat baik apa kata Pak Marcel Aluken. Pak Marcel sampaikan, kita tidak bisa berdiri menunggu sampai siswa banyak. Karena jika demikian, maka peraturan tidak bisa ditegakkan. Kita harus memang benar-benar menegakkan aturan melalui waktu yang ada. Jika jam 6.45, dengan dan tanpa siswa, dengan dan tanpa guru,
Kita harus bisa mampu melakukan itu. Sekarang ini yang kita buat adalah menunggu siswa banyak, adalah menunggu gurunya yang banyak. Hari ini dalam situasi yang memang baru terasa indahnya berlibur, sampai kita tambah 1 hari di hari Sabtu. Pagi ini kita datang kembali di sini dan dengan suasana yang maha berbeda, luar biasa berbeda. Anak-anak kita dari 1233 anak, 33 anak. Ada anak yang mekar, gemilang, bersinar meskipun mendung itu selalu ada. Mereka bersinar di antara bintang-bintang yang ada di akademik ini, sivitas akademik kita. Dalam berbagai momentum, dalam berbagai kegiatan, baik akademik maupun non-akademik. Dan hari ini kita lihat kegiatan non-akademiknya. Ada turnamen futsal di Lembata, yang pada waktu itu saya memang Pak Verdi, Pak El, saya mohon maaf, saya ragu-ragu, Pak Madi, saya mohon maaf, saya ragu-ragu. Tapi sekali lagi, pengalaman dan kejahatan telah membuktikan untuk saya berani mengambil keputusan bahwa anak-anak ini mesti ada 2 tim, karena mereka memang mekar, bintang dari segala bintang. Dan memang Soekarno benar-benar mewujudkan itu di lembaga kita. Jika kau bermimpi, bermimpilah sampai di langit, karena jika kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Dan ini benar, anak-anak kita telah menunjukkan kepada kita kebolehannya. Mereka ada 2 tim, dan ternyata kedua tim benar-benar memberikan kita warna yang berbeda. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk mereka dengan keberhasilan hari ini. Lalu kekhawatiran selanjutnya. Meskipun Alkitab mengatakan jangan kau khawatir tentang hari esok, karena esok mempunyai kesusahan tersendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Luar biasa. Tetapi ini manusia, ini bukan Tuhan Yesus. Saya harus khawatir karena tim voli putri sudah memberikan saya kenyataan seperti itu. Ya, tahun lalu kita begitu menghebohkan seluruh antero Lembata ini dengan begitu perjuangan yang begitu luar biasa dan mengharumkan nama lembaga ini. Dan lembaga ini tetap harum. Hanya tahun ini kita tergolek, terseok-seok dan dibantai habis sampai kita pada juara yang kedua. Saya menantangmu penuh untuk kedua tim ini. Apakah futsal mampu menunjukkan kebolehannya pada turnamen berikutnya? Karena ini turnamen perdana dan lembaga yang paling ditakuti, disegani dan bahkan ditendami dari waktu ke waktu adalah SMA Negeri 1 Lubatukan. Mereka membawa pulang trofi piala bergilir. Dan jika tahun depan mereka mampu mempertahankan, itulah kau singa. Kau tidak pernah berpikir untuk kalah. Kau tidak berpikir untuk apa yang akan kau makan, apa yang akan kau hadapi. Kau hanya berpikir bagaimana kau makan hari itu. Oleh karena itu, dengan piala, trofi di kegiatan non-akademik mesti mengukurmu pada tingkat-tingkat berikutnya. Mesti mengukurmu pada tahapan-tahapan selanjutnya di kegiatan akademik. Pada kegiatan akademik khusus kelas 10, kita akan melakukan ujian kenaikan kelas, dan pada waktu bersamaan refleksi pembelajaran selama ini dilakukan, dan refleksinya selembar diperuntukkan untuk kepala sekolah. Jadi sekitar 451 siswa di SMA Negeri 1 Nubatukan, refleksinya yang mungkin hanya 2 paragraf yang saya sebut itu esai sederhana, diberikan kepada pada kepala sekolah pada waktu dia menyelesaikan setiap ujian di mata pelajaran yang sedang berlangsung. Saya ingin sekali mau tahu apa yang dia katakan tentang guru mata pelajaran, tentang pelajarannya. Karena kita akan melakukan seleksi dengan begitu ketat. Bagaimana pemilihan jurusan yang dilakukan oleh anak dengan menghadirkan orang-orang pintar
yang pintar secara alamiah, pintar secara ilmiah, bukan alamiah, pintar secara ilmiah. Jadi pemilihan jurusan berdasarkan karakteristik siswa dan bukan karena suka dan tidak suka. Teman suka sehingga saya suka. Tidak. Kita analisis, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kami ingin tahu siswa mana yang menjadikan guru mata pelajaran sebagai sang guru yang dirindukan, dan siswa mana melihat gurunya sebagai suatu figur yang menyayat hatinya. Jadilah cerdas anak-anak saya. Jadilah cerdas, tetapi jangan lupa berkarakter untuk masa depan. Sekian dan terima kasih.